Masa Islam dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dalam prisma pemikiran Gus Dur. Dalam tulisannya di Jurnal Indonesia, terbitan Cornell University edisi Oktober 1984, Sidney Jones membuat sebuah pengamatan menarik. Dalam artikel itu, ia menunjukkan perubahan-perubahan dalam pengertian yang dimiliki kata umat Islam dari waktu ke waktu di kalangan Nahdlatul Ulama. Perubahan-perubahan arti itu berjalan mengikuti meluas atau menyempitnya wawasan perjuangan gerakan-gerakan Islam yang ada. Semula dalam abad-abad yang lalu, umat Islam hanya meliputi sesama kaum muslimin yang tinggal di sebuah kawasan, yang ketika masyarakat suku-suku bangsa Indonesia masih dijajah oleh pemerintahan kolonial. Setelah itu, kata tersebut berkembang meliputi semua kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu ketika bangsa-bangsa muslim dijangkiti rasa gairah untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Kemudian kata tersebut berubah liputannya menjadi hanya sesama kaum muslimin yang membentuk nation Indonesia. Makin kemudian lagi kata umat lalu hanya meliputi mereka yang masuk atau dimasukkan ke dalam gerakan-gerakan formal Islam. Dan demikian seterusnya, kata tersebut akan senantiasa mengalami pemekaran dan penyempitan kelompok yang diliputinya. Strategi perjuangan yang diikuti juga akan senantiasa berubah-ubah, mengikuti perubahan arti yang dimaksud dengan kata umat tersebut. Spektrum jumlah manusia yang dimasukkan ke dalam kategori umat itu lalu yang juga memperlihatkan variasi yang kaya sekali dari masa ke masa, dari yang merupakan gugusan kelompok-kelompok kecil hingga seluruh kaum muslimin. Tolak ukur. Bagi para pelaku di panggung percaturan umat sendiri, perubahan arti dari waktu ke waktu itu tidak begitu dirasakan karena apapun maksudnya ia selalu menggambarkan kelompok perjuangan yang benar, yang memiliki ciri-ciri sebagai muslim yang sebenarnya. Dengan kata lain, umat dilihat sebagai tipe ideal yang bersedia berkorban untuk mencapai cita-cita yang dibawakan Islam. Terlepas dari sempitnya atau luasnya liputan kata umat itu, secara kualitatif gambaran abstrak yang ditampilkannya adalah citra ketulusan perjuangan bagi kepentingan kejayaan Islam dan kaum muslimin, izul Islam wal muslimin, dan pengagungan sabda Allah yang luhur, ilal kalimatillahi hiyal ulya. Dalam operasionalisasinya, tujuan tersebut memang dapat saja dikonkretkan menjadi bermacam-macam slogan seperti Darul Islamnya Kartosuwiryo, Negara Pancasilanya para perumus Piagam Jakarta, masyarakat Islaminya sementara kalangan muda-muda di kampus saat ini, ataupun hanya sekadar ciri-ciri kekhususan Partai Persatuan Pembangunan menurut versi hasil Muktamar 1 di Ancol beberapa bulan yang lalu. Jalur yang dilalui perjuangan seperti itu yang masih mencantumkan sasaran formal Islam sebagai tujuannya dengan sendirinya memerlukan format tersendiri yang tidak dapat begitu saja disamakan dengan perjuangan orang lain. Kekhususan format itulah yang sebenarnya membedakan gerakan-gerakan Islam dari gerakan-gerakan lainnya, yang tujuan formalnya dirumuskan secara sangat global, mengajak kepada perintah Allah dan mencegah larangan-larangannya, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada gerakan Islam yang mampu menghindarkan diri dari format perjuangan ini. Sedangkan penggunaannya oleh pihak lain di luar gerakan Islam justru memperkuat hubungan simbiosis antara umat dan format perjuangan tersebut. Bagi mereka yang diketahui tidak turut menghayati perjuangan gerakan Islam, kesediaan untuk memakai format ini justru dirasakan sebagai manipulasi oleh umat, setidak-tidaknya oleh kalangan pimpinannya. Cepat atau lambat tudingan jari ke arah para manipulator itu akan dilakukan oleh mereka yang merasa lebih berhak mewakili perjuangan Islam, seperti dialami Presiden Ziaul Haq di Pakistan saat ini. Oleh kalangan mahasiswa militan muslim, ia dituduh menggunakan Islam hanya untuk sekedar mempertahankan kekuasaan belaka. Ketiga unsur yang digambarkan itu, batasan arti umat, tujuan perjuangan, dan format perjuangan merupakan tolak ukur dari sebuah tilikan yang lengkap tentang perjuangan masa Islam di sebuah kawasan. Sudut pandang yang dikemukakan Sidney Jones untuk melihat perjuangan masa Islam dari konsep keumatan yang digunakan oleh suatu gerakan Islam akan mampu mengorek hakikat kesadaran keagamaan gerakan tersebut, karena ia akan menentukan orientasinya, apakah eksklusif, inklusif, utopis, atau justru mendunia.
Ia juga akan mengungkapkan kesadaran yang dimiliki gerakan tersebut. Apakah sebagai bagian dari sebuah perjuangan umum kemanusiaan atau justru ingin merombak visi kemanusiaan yang umum diterima? Demikian pula pengertian umat itu sendiri juga sangat menentukan dimensi politis dari perjuangan yang dilakukan, dalam arti bentuk konkret masyarakat yang akan dituju. Tujuan perjuangan juga merupakan sudut pandangan yang menarik untuk melakukan tilikan atas perjalanan sebuah gerakan Islam. Tujuan yang dirumuskan secara konkret dan langsung akan memberikan aura yang berbeda atas perjuangan yang dilakukan bila dibandingkan dengan tujuan yang sifatnya samar-samar. Ketika Masyumi sebagai partai politik mencanangkan negara sejahtera yang diridai Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tahun 1950-an, sudah tentu bekasnya pada kiprah para warga lalu menjadi sangat berbeda dari tujuan perjuangan Partai Nahdlatul Ulama di kurun waktu yang sama, yang dirumuskan sebagai menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Yang dimaksudkan dengan bekas-bekas itu adalah dampak dalam bentuk rumusan operasional perjuangan yang akan dilakukan, seperti lingkup bidang yang akan digarap, struktur kepemimpinan yang dibentuk dalam gerakan itu sendiri, dan proses pengambilan keputusan yang digunakan. Demikian juga tawaran bentuk-bentuk kemasyarakatan yang diajukan terhadap kelompok sasaran juga menjadi berbeda. Format perjuangan juga menyajikan jendela yang menarik untuk melakukan telaah atas perilaku sosial gerakan-gerakan Islam di sebuah kawasan. Pada format yang canggih dan kompleks seperti rumusan program sebuah partai politik Islam, selalu ada unsur untuk meletakkan diri dalam situasi kita melawan mereka dengan segala konsekuensi yang ditimbulkannya. Kasus pertentangan warga NU yang oleh keadaan seperti karena menjadi anggota Korpri tidak mungkin menjadi pendukung P3 di satu pihak dan kawan-kawan seorganisasi induk yang mendukung P3 adalah contoh menarik untuk dikemukakan dalam format perjuangan ini. Begitu format perjuangan NU diubah oleh Muktamar 27 di Situbondo Desember 1984, yaitu ketika dinyatakan bahwa NU tidak lagi mempunyai kaitan organisatoris dengan partai atau organisasi politik manapun. Perubahan besar dalam hubungan kedua belah pihak langsung terjadi. Masing-masing jendela penglihatan tersebut memang menarik untuk digunakan sebagai alat telaah, namun harus dalam keterkaitan satu dengan yang lain guna memperoleh kebulatan gambaran yang diperlukan untuk memahami pola perilaku gerakan-gerakan Islam dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Untuk hanya melihat format perjuangan Muhammadiyah saja saat ini, tentulah sulit untuk mengetahui mengapa sebagian warganya merasa berat untuk menerima Pancasila sebagai asas organisasi tersebut. Gambaran yang utuh baru diperoleh jika digunakan pula sudut pandangan seperti umat yang dimiliki oleh orang Muhammadiyah tersebut, dan tujuan perjuangan mereka untuk menegakkan nilai-nilai dan pandangan hidup keislaman dalam kehidupan masyarakat bangsa kita di masa depan. Bagi mereka, nilai-nilai dan pandangan hidup tersebut sudah merupakan sesuatu yang baku dan ditakutkan. Justru Pancasila sebagai asas organisasi akan mengurangi keadaan telah terbakukannya nilai dan pandangan hidup itu. Memahami perilaku gerakan-gerakan Islam dengan ketiga sudut pandangan itu akan membawa pada telaah yang menekankan proses terbentuknya suatu sikap, bukannya pendataan sikap atau pandangan yang telah selesai dan mantap. Pendekatan seperti ini sangat diperlukan karena pengenalan proses itu akan memberikan wawasan sendiri dan memperkaya khazanah bacaan yang selama ini terlalu menekankan situasi statis gerakan-gerakan Islam. Ia juga dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau perilaku masa Islam jangka panjang. Setidak-tidaknya kecenderungan utama yang dapat timbul dari situasi tertentu yang dijalani kaum muslimin. Organisasi modern Islam, jika ditilik dari ketiga sudut pandangan tersebut, menarik sekali untuk melihat perjalanan organisasi Islam modern. Pertama di negeri kita, Sarekat Dagang Islam yang didirikan Haji Saman Hudi di permulaan abad ini di Solo. Yang menarik adalah bahwa organisasi ini telah menampilkan citra modernitas yang sebelumnya tidak dimiliki kaum muslimin di tanah jajahan Hindia Belanda. Pertama karena umat yang ingin dijangkau adalah lapisan tertentu dari masyarakat, sehingga ada pembedaannya dari apa yang dikandung oleh istilah kaum muslimin yang hanya berkonotasi umum belaga. Sudah tentu pilihan arti kata umat yang dilakukan Sarekat Dagang Islam atau SDI itu menentukan tujuan dan format perjuangan. Umat yang diharapkan akan mendukung adalah lapisan pedagang. Itu pun diutamakan dari kalangan saudagar belaka. Format perjuangannya dengan sendirinya harus mampu merefleksikan kelompok pendukungnya, yaitu perjuangan praktis untuk meningkatkan kemampuan sosial ekonomis di samping pelaksanaan ajaran-ajaran agama para saudagar itu dalam kehidupan niaga mereka.
Format yang demikian mencerminkan orientasi kekinian itu sudah tentu sangat berbeda dengan orientasi kaum tarekat. Misalnya demikian pula tujuan perjuangan yang mau tidak mau harus dikonkretkan dalam sasaran dan capaian rasional yang mungkin dicapai tentunya sangat berbeda dari hanya sekedar tujuan umum menyebarkan ajaran Islam yang menjadi kesadaran kelompok-kelompok muslim lainnya. Kalau dilakukan perbandingan lain yang lebih menarik yaitu dengan benih-benih gerakan muda di Sumatera Barat pada kurun waktu yang relatif bersamaan, apa yang dicapai SDI adalah sesuatu yang unik. Kaum muda di Sumatera Barat memang menginginkan terbentuknya kekuatan dan pola hidup yang berbeda dari kalangan tua yang mereka tantang, tetapi perubahan itu sendiri lebih banyak berwatak puritanisme agama atau dengan kata lain modernisasi intern daripada bertekan hubungan keluar seperti yang dialami SDI. Pembaruan kaum muda di Sumatera Barat adalah pembaruan penafsiran agama secara formal legalistik belaka, sedangkan pembaruan SDI adalah perumusan kembali wawasan kolektif para pendukungnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun yang jelas telah ada kesadaran untuk mendudukkan SDI pada kerangka kemasyarakatan yang lebih mengandung unsur-unsur kebangsaan dan kenegaraan. Pada Syarikat Islam atau SI yang didirikan setelah masa SDI itu lebih jelas lagi tampak wawasan kebangsaan dan kenegaraan. Yang dipersoalkan bukan lagi masalah apakah Islam terkait dengan masyarakat bangsa dan dengan demikian harus memiliki wawasan kenegaraan, melainkan bagaimana harus dirumuskan lingkup dan jangkauan wawasan yang akan ditumbuhkan. SI melihat dimensi kebangsaan dari kehidupan masyarakat terjajah di Hindia Belanda sebagai ikatan dasar yang meliputi tidak hanya kelompok-kelompok yang memiliki persamaan primordial saja seperti asal-usul etnis atau bahasa, tetapi juga memiliki kesamaan ideologis. Dalam konteks ideologis itu, SI harus berkembang yaitu sebagai pembawa ideologi tertentu yang sudah memiliki kejelasan rumusan kenyataan. Atas dasar itulah SI menentukan format perjuangannya, perjuangan semesta untuk turut otonomi, untuk turut dalam pencaturan kekuasaan pada sebuah negara yang memiliki otonomi sendiri. Kalau bukan memiliki kemerdekaan politis sebagai sebuah bagian dari negara yang berdaulat, bahwa kemudian dalam SI muncul wawasan kenegaraan lebih konkret ketika SI merah dengan ideologi komunistiknya sama sekali tidak mengurangi kenyataan bahwa SI selama hidupnya yang pendek di masa penjajahan memiliki format perjuangan semesta itu. Dalam wawasan seperti itu, masa Islam diajak untuk berkiprah di semua bidang kehidupan dan sebuah kelompok pemimpin elit di puncak organisasi akan memusatkan seluruh kekuatan yang ditimbulkan oleh semua kiprah semesta itu ke dalam sebuah agenda perjuangan politik. Dengan demikian, ada sebuah lompatan besar dari SDI ke SI, suatu lompatan berupa pertumbuhan dari kesadaran yang semula hanya untuk memajukan kesejahteraan dan kualitas hidup anggota belaka menjadi kesadaran akan perlunya sebuah sistem kekuasaan yang akan menciptakan kesejahteraan yang diinginkan itu. Ada semacam lompatan berbentuk konkretisasi sarana penunjang yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita adanya negara yang dikuasai pihak sendiri. Masyarakat yang tadinya hanya digambarkan sebagai gugusan manusia dalam gerak-gerak individual dalam gambaran cita yang dirumuskan SDI, lalu didapatkan menjadi sebuah negara sebagai perangkat fungsional yang akan memberi warna keislaman terhadap kehidupan bangsa secara keseluruhan. Lompatan SI itu yang melibatkan masa Islam pada sebuah upaya mendirikan atau membentuk masyarakat yang diletakkan dalam konteks bernegara, memberikan wawasan baru dalam kehidupan berbangsa kaum muslimin. Wawasan berbangsa dalam artian nation, apa yang oleh Ibnu Khaldun dirumuskan sebagai keterikatan kelompok atau asyabiyah, ternyata memiliki liputan yang tidak hanya terbatas pada sebuah unsur dominan belaka seperti ras, bahasa, dan adat istiadat, tetapi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu itu yang oleh Bung Karno selalu dikemukakan sebagai apa yang dimaksud Ernest Renan sebagai raison d'être bangsa, adalah kesadaran akan persamaan nasib sebagai warga bangsa yang satu. Kesadaran berbangsa itu sendirilah yang melandasi keterikatan sebagai bangsa. Wawasan kebangsaan yang dimiliki SI sejak masa dini perjuangan kemerdekaan kita adalah sumbangan terbesar SI bagi sejarah modern Indonesia. Upaya-upaya untuk memperjuangkan pembebasan dari ikatan penjajahan Belanda sebelumnya sebenarnya belum dapat dikatakan perjuangan kemerdekaan bangsa. Perang Aceh ataupun perang Diponegoro misalnya tidak lebih hanyalah perjuangan kemerdekaan
dalam arti pembebasan teritorial tertentu dari kekuasaan penjajahan. Dalam kapasitas demikian, perjuangan SI adalah titik mula perjuangan kemerdekaan bangsa, dan inilah benang merah yang senantiasa terdapat dalam perjuangan semua organisasi masyarakat dan partai politik yang muncul dengan bendera Islam sejak itu hingga kini. Muhammadiyah yang sebenarnya lebih tua dari SI sebagai partai politik pada awal berdirinya belum mengembangkan semangat kebangsaan seperti yang dikemukakan di muka. Baru setelah SI mengembangkan wawasan kebangsaan yang berdimensi nation, itulah Muhammadiyah lambat laun mengembangkan hal yang sama dalam dirinya. Demikian peranan besar SI dalam memulai dan kemudian mengarahkan kesadaran berbangsa kaum muslimin terhadap wawasan yang baru. Itu yang membuat begitu banyak gerakan Islam turut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan bangsa, berkulminasi pada berdirinya Majelis Ulama, Majelis A'la Indonesia, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang kemudian diikuti Masyumi. Namun perkembangan orientasi berbangsa ini kemudian menyempit kembali saat kelompok-kelompok muslim justru mengembangkan sesuatu yang baru sebagai dimensi kenegaraan dari kesadaran berbangsa yang dirintis SI itu. Dimulai dari serangkaian perdebatan tentang hakikat apa yang harus miliki negara yang dicita-citakan setelah kemerdekaan nantinya tercapai, segera muncul kesadaran baru yang dirumuskan sebagai ideologi Islam. Menurut kesadaran baru itu, negara yang harus didirikan seharusnya berdasarkan ajaran-ajaran dan wawasan keislaman. Bahkan kalau dimungkinkan negara yang didirikan selayaknya secara formal disebut negara Islam. Perdebatan berkepanjangan antara pemimpin-pemimpin Islam dan para pemimpin nasionalis seperti Soekarno adalah wahana untuk ekspresi ideologis Islam tersebut dalam tahun 1930-an dan awal 1940-an. Kalau disimak secara seksama tulisan-tulisan Nasir masa itu, akan tampak adanya keyakinan membara bahwa Islam adalah sistem kemasyarakatan yang harus didirikan di Nusantara. Pertanyaan yang harus diajukan dalam hal ini adalah bagaimana masa Islam memandang persoalan hubungan Islam dan negara sebagaimana diperdebatkan para pemimpin mereka saat itu. Ternyata masa Islam tidak menghayati permasalahan tersebut karena terbukti semua gerakan Islam tidak mampu melakukan mobilisasi kekuatan massal untuk dan mendukung gagasan para pemimpin muslim itu. Sebagian besar kaum muslimin justru lebih cenderung untuk hanya menggelarakan kesadaran berbangsa dalam artian yang umum, tidak seperti apa yang diajukan para pemimpin Islam itu. Kenyataan pahit ini terbukti dari sedikitnya respon tertulis ataupun terorganisir yang diberikan oleh gagasan-gagasan mereka. Faktor komplementer. Betapa pahitnya kenyataan tersebut yang jelas kekuatan ideologis Islam itu cukup besar dalam percaturan di tingkat atas dalam perjuangan kemerdekaan bangsa, sebagaimana terbukti dari kehadiran para pemimpin berhaluan itu dalam upaya persiapan kemerdekaan Indonesia dan kemudian dalam mempertahankan dan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan melalui revolusi fisik tahun 1945 hingga 1949. Karena besarnya kekuatan di tingkat atas itulah lalu terjadi status quo mengenai hakikat negara ketika persiapan kemerdekaan memasuki taraf terakhir. Kemacetan itu ditembus dengan rumusan sederhana berupa rumusan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut merupakan simbiolisasi besarnya kekuatan ideologi Islam, namun yang tidak mampu memegang dominasi percaturan di tingkat atas karena tidak memperoleh dukungan luas dari masa Islam sendiri. Dukungan itu cukup besar, tentunya tidak akan begitu saja rakyat menerima bentuk kompromistik yang dicapai para pemimpin nasional kita waktu itu. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu semakin mantapnya Republik Indonesia sebagai negara yang pada hakikatnya hanya bersendikan kebangsaan belaka. Kenyataan inilah yang rupanya masih belum tuntas dipahami oleh sementara kalangan pergerakan Islam di Indonesia saat itu, bahwa kesadaran berbangsa sebagai penggerak utama primover bagi cita-cita kehidupan kita sebagai bangsa adalah sesuatu yang harus diterima sebagai fakta objektif yang tuntas secara
bertahap tetapi pasti. Penerimaan atas kenyataan ini telah berlangsung secara menetap di kalangan gerakan Islam Muhammadiyah yang menyatakan diri tidak terlebih tiba dengan partai politik manapun sejak 1970-an. Tidak lain telah menyatakan secara tak langsung sia-sianya upaya mengembalikan perjalanan sejarah bangsa terhadap sesuatu yang dirasakan Islami. Entah apapun maksud kata tersebut, demikian juga NU dalam rumusan hasil Muktamar Indonesia sebagai bentuk final dari upaya kaum muslimin untuk membentuk negara di kawasan Nusantara. Ketidakmampuan membaca perkembangan kesadaran kenegaraan kaum muslimin ini akan berakibat jauh, karena bagaimanapun juga akan muncul pandangan yang terlalu idealistik tentang hubungan Islam dan agama. Ajaran Islam sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat warga negara kita seharusnya diperankan sebagai faktor komplementer bagi bagi komponen-komponen lain, bukannya faktor tandingan yang akan berfungsi disintegratif terhadap kehidupan bangsa secara keseluruhan. Konotasi yang bernada pamflet politik atau khutbah ideologis ini adalah penyimpulan penulis tentang perkembangan hakikat negara dan bangsa dalam pemikiran kaum muslimin sejak berdirinya SDI hingga kini. Dari kesadaran abstrak tentang perlunya sebuah masyarakat bangsa tanpa mempersoalkan bangunan negaranya, pemikiran itu menjadi berkembang menjadi kesadaran berbangsa yang memiliki wawasan nasional. Sebagaimana kita kenal sekarang, dari kesadaran berbangsa selaku Nation Indonesia itu lalu tumbuh pemikiran untuk menumbuhkan negara yang berhakikat Islam, namun yang akhirnya terbentur pada kenyataan langkah dukungan masa-masa Islam sendiri secara konkret untuk menembus status quo yang ada. Walaupun dalam sidang konstituan gerakan Islam masih mencoba sekali lagi untuk memunculkan hakikat negara seperti itu dan sebagainya, yang mereka lakukan untuk menjadikan Islam sebagai salah satu faktor komplementer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi itu tidak menutupi kenyataan bahwa masih cukup besar jumlah kalangan pergerakan Islam yang bergabung pada pola idealistik yang menganggap Islam sebagai pegangan hidup yang tidak seharusnya berfungsi komplementer terhadap ideologi atau paham-paham kenegaraan lain. Ideologi atau paham-paham kenegaraan memang tidak dinyatakan secara eksplisit. Yang diajukan sebagai agenda adalah bagaimana menjadikan Islam sebagai pemberi warna tunggal kehidupan masyarakat. Dengan ungkapan lain, Islam adalah alternatif terhadap apa yang ada dewasa ini, termasuk terhadap kesadaran berbangsa dalam artian nation begitu dominan mewarnai kehidupan bangsa hingga saat ini. Untuk lebih memungkinkan pengukuran objektif atas wawancara mendalam dan cermat atas keinginan masa lalu dalam artian rakyat hanya yang tampaknya sudah berdamai dengan ideologi negara dan sekaligus masih mampu mempertahankan kehidupan berideologi. Dan sekaligus masih mampu mempertahankan kehidupan mereka dalam konteks Islam tersendiri yang berukuran lokal dan aplikatif hanya terhadap individu. Masa Islam itu tampaknya puas dengan akomodasi yang dilakukan NU dan Muhammadiyah sebagai perwakilan terpenting kaum muslimin di Indonesia untuk menerima fungsi komplementer bagi Indonesia dan Islam ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terbukti dari dukungan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan luasnya jangkauan keanggotaan. Sedewasa ini masa lalu memang berbeda dalam situasi resah karena berbagai faktor. Proses pembangunan bangsa secara keseluruhan masih belum jelas warna dasarnya. Apakah akan menuju pada tekanan semakin lama semakin berlebih pada pengembangan hak masyarakat atas kerugian hak individual yang semakin hari semakin berkurang. Perkembangan keadaan juga masih belum menunjukkan tanda-tanda asas kekeluargaan akan menjadi warna dasar struktur ekonomi kita sebagaimana dirumuskan dalam pasal 33 UUD 45. Keterasingan kita satu dari yang lain kian hari kian terus. Karena distorsi konsep-konsep yang kita gunakan dalam mengatur kehidupan masyarakat yang paling gilirannya diakibatkan meluasnya penyalahgunaan wewenang semua pihak. Semuanya itu memang merupakan sumber kegundahan bagi warga
masyarakat selaku individu ataupun sebagai anggota kelompok. Dengan demikian, tawaran alternatif senantiasa akan memperoleh sambutan sebagai obat penawar bagi keadaan yang mengundangkan perasaan itu. Namun, haruslah diingat bahwa penerimaan seperti itu pada sebuah tawaran alternatif hanya akan berumur pendek selama sebab godaan hati itu masih ada. Sedangkan bangsa Iran yang secara formal telah semangat kebangsaan bangsaan Iran yang dominan sebelumnya masih juga harus membuktikan bahwa penerimaan Islam sebagai hakikat negara akan bertahan setelah Ayatullah Khomeini meninggal dunia nanti. Apalagi kalau respons positif itu hanya diperoleh dari kelompok-kelompok kecil yang berserakan. Selama kelompok-kelompok tawaran alternatif itu belum berhasil membuktikan penerimaan luas oleh masyarakat Muslim sendiri, sudah selayaknya jika pandangan bahwa Islam adalah faktor komplementer bagi Indonesia, bagi ideologi negara Pancasila dianggap sebagai representasi dominan di kalangan massa Islam. Dengan demikian, pengertian kata umat Islam lalu menjadi umum, meliputi semua kaum muslimin di Indonesia. Demikian pula format perjuangannya adalah partisipasi penuh dalam upaya membentuk Indonesia yang kuat, demokratis, dan penuh keadilan di masa depan. Dan akhirnya tujuan perjuangannya adalah memfungsikan Islam sebagai kekuatan integratif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari masyarakat kita. Terima kasih.